Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga kalian bersama keluarganya di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar kembali, yaitu di tema kedua, tetapi di mata pelajaran matematika dan pada materi penaksiran dan pembulatan. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan nanti, ayo kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat buat kalian, buat orang lain, dan buat kita bersama. Nah, disiapkan buku tema keduanya ya. Nah, sebelum ustazah mulai, ustazah mau menyampaikan dahulu tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Yang pertama, setelah kalian nanti belajar penaksiran dan pembulatan, ustazah harapkan kalian dapat menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah. Yang kedua, menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dari bilangan cacah. Oke, udah siap ya? Sekarang dibuka buku tema 2-nya di halaman 15. Pembulatan. Yang pertama ya. Sebelum kita menuju ke pembulatan, kita menyampaikan dahulu atau ustazah menyampaikan dahulu tentang penaksiran adalah mencari nilai terdekat dari hasil operasi hitung melalui pembulatan. Nah, sebelum ke penaksiran, kita harus belajar dahulu pembulatan terlebih dahulu. Konsep pembulatan adalah bilangan atau mencari bilangan yang memiliki nilai terdekat dari suatu bilangan yang diinginkan. Nah, contohnya di sini masih di halaman 15, bilangan 23 akan didekatkan ke puluhan terdekat. Nah, untuk itu dapat dilihat dari garis bilangan berikut ya, membuat garis bilangan. Kita mulai dari bilangan yang paling kecil, yaitu di sini ustazah ambil bilangan 20, 21, 22, 23 sampai bilangan 30. Nah, karena yang diminta 23 itu didekatkan ke puluhan terdekat, apakah lebih dekat ke 20 atau lebih dekat ke 30? Nah, sekarang bilangan 23 ternyata lebih dekat dengan bilangan 20 daripada bilangan 30. Jadi, pembulatan ke puluhan terdekat pada bilangan 23 adalah 20. Oke, nah sekarang secara umum berlaku aturan pembulatan sebagai berikut. Nah, yang pertama, pembulatan ke atas ya. Untuk puluhan, jika angka satuannya 5 atau lebih dari 5, baru dibulatkan ke atas. Untuk nilai ratusannya, jika angka puluhannya 5 atau lebih dari 5. Dan untuk ribuan, jika angka ratusannya 5 atau lebih dari 5, juga dibulatkan ke atas. Nah, aturan yang kedua yaitu pembulatan ke bawah. Yang pertama, untuk puluhan, jika angka satuannya kurang dari 5, tetap dibulatkan ke bawah. Yang kedua, untuk ratusannya, jika angka puluhannya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Dan untuk ribuan, jika angka ratusannya kurang dari 5. Oke, sekarang kita mengingat dahulu ya letak bilangan.
Nah, di sini Ustazah memiliki bilangan 5342. Angka 5 itu menempati betul ribuan. Angka 3 yaitu ratusan. Angka 4 puluhan dan angka 2 adalah satuan. Nah, untuk memperjelaskan pembulatan tadi, sebagai contohnya di sini kalian bisa lihat di halaman 16. Pembulatan ke puluhan terdekat. Ya, nomor 1. Angka 47 jika dibulatkan menjadi 50. Kenapa kok bisa 50? Nah, sekarang kalau kita pembulatan ke puluhan, kita lihat angka satuannya. Nah, angka satuannya di sini angka berapa, Nak? Betul, angka 7. Karena 7 lebih dari 5, jadi dibulatkan ke atas ya. Jadi bertambah, 4-nya bertambah 1, jadi 50 ya, menjadi 50. Angka 31 dibulatkan menjadi 30. Kenapa? Karena ini pembulatan ke bawah. Kita lihat nilai satuannya. Karena nilai satuannya itu kurang dari 5. Jadi dibulatkan ke bawah menjadi satunya menjadi 0. Jadi 31 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 30. Oke, sekarang contoh yang kedua. Pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, sekarang kuncinya. Kalau ke ratusan kita lihat nilai puluhannya. Ya, kita lihat nilai puluhannya. Angka 132 dibulatkan menjadi berapa ya? Oke, menjadi 100. Kenapa bisa 100? Karena nilai puluhannya itu adalah berapa angkanya puluhannya? Betul, 3. Karena 3 kurang dari 5. Jadi angka 3 dan angka 2-nya berubah menjadi 0 ya kalau dibulatkan ke bawah. Maka angka 132 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. Nah, yang kedua, angka 789 itu dibulatkan menjadi berapa? Kita lihat angka atau letak puluhannya. Di sini letak puluhannya 8. Nah, karena 8 lebih dari 5, jadi dibulatkan ke atas. Maka angka 789 dibulatkan menjadi 800 ya. Oke, sekarang pembulatan ke ribuan terdekat. Jadi, kalau ke ribuan yang dilihat yang dilihat adalah nilai ratusannya. Contohnya, yang pertama, angka 4123 dibulatkan menjadi 4000 karena nilai ratusannya adalah 1, kurang dari 5. Jadi pembulatannya ke bawah. Yang kedua, angka 5798 dibulatkan menjadi 6000 karena kenapa, Nak? Nilai ratusannya adalah 7. Karena 7 lebih dari 5, maka nilai atau angka 5798 dibulatkan ke ribuan terdekat adalah menjadi 6000. Oke, sekarang latihan soal kita kerjakan bareng-bareng ya, masih di halaman 16. Bulatkan 64 ke puluhan terdekat. Oke, kalau puluhan berarti lihat nilai satuannya. Nilai satuannya kurang dari 5 karena di situ 4. Nah, menjadi 60. Yang kedua, bulatkan 39 ke puluhan terdekat. Lihat lagi nilai satuannya. Nilai satuannya berapa di situ? 9. Betul. Jadi, kita bulatkan ke atas. Menjadi berapa? 40. Yang ketiga, 236. Dibulatkan ke ratusan terdekat. Kalau ratusan berarti kita lihat nilai puluhannya. Karena puluhannya di sini kurang dari 5. Jadi
236 dibulatkan ke ratusan menjadi 200. Soal yang keempat, 458 dibulatkan ke ratusan. Sama caranya, yaitu kita lihat angka puluhannya. Angka puluhannya di sini 5. Jadi kita naikkan ke atas ya. Maka 458 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 500. Nah, sekarang yang terakhir, 7654 dibulatkan ke ribuan terdekat. Nah, kalau ribuan berarti kita lihat nilai nilai ratusannya. Ratusannya di sini 6. Jadi lebih dari 5. Jadi kita bulatkan ke atas. 7654 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 8000. Mudah-mudahan paham ya, Nak. Oke, sekarang kita lihat di halaman 32. Ada sebuah contoh atau sebuah soal cerita. Setiap hari Salman mendapat uang jajan 8.500. Sofia mendapatkan uang jajan 5.200. Said mendapatkan uang jajan 2.800. Berapakah uang jajan yang dimiliki oleh Salman, Sofia, dan Said selama 10 hari? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut kita harus memakai aturan pembulatan dalam bentuk atau ke bentuk puluhan terdekat. Ingat aturannya, yang pertama, jika angka satuannya kurang dari 5, maka angka tersebut tidak dihitung atau dihilangkan ya. Nah, yang kedua, jika angka satuannya lebih besar dari 5, maka angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi puluhan. Nah, sekarang penyelesaiannya bagaimana di sini? Aturan pembulatan ini berlaku untuk ratusan, ribuan, dan puluhan ribu terdekat. Jadi, uang Salman selama 10 hari 8.500 dikali 10. Nah, 8.500-nya kita bulatkan. Karena di sini ratusannya itu 5, jadi kita bulatkan ke atas menjadi 9.000 dikali 10, yaitu menjadi 90.000. Uang Sofia selama 10 hari yaitu satu harinya 5.200 dikali 10 hari. Jadi karena di sini ratusannya, nilai ratusannya itu 2, berarti dibulatkan ke bawah atau dihilangkan menjadi 5.000 dikali 10 menjadi 50.000. Yang ketiga, uang Said selama 10 hari. Seharinya Said diberi uang jajan 2.800 dikali 10 hari. Nah, kita lihat nilai ratusannya. Di sini nilai ratusannya adalah 8, lebih dari 5. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 3.000 dikali 10 hari. Maka uang Said selama 10 hari adalah 30.000. Jadi dari soal tersebut kita dapat menyimpulkan penaksiran perkalian. Pada penaksiran perkalian, bilangan yang akan dikalikan dibulatkan terlebih dahulu. Hal ini berlaku pula pada penaksiran pembagian, penjumlahan, pengurangan ya. Oke, sekarang kita lihat di halaman 34. Di situ ada beberapa soal. Ustazah bahas di sini hanya beberapa saja ya. Selesaikan operasi hitung di bawah ini dengan menggunakan penaksiran ke puluhan terdekat. Ingat ya, yang diminta adalah puluhan terdekat. Nomor 1, 324 ditambah 32. 324 ditaksirkan ke puluhan terdekat menjadi 320,5.
Kok bisa? Karena dibulatkan ke puluhan terdekat. Kalau puluhan terdekat berarti yang dilihat adalah satuannya. Karena satuannya di sini 4 kurang dari 5. Nah, berarti menjadi 0. Jadi 320. 32 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 30. Kita lihat nilai satuannya ya. Maka 324 ditambah 32 jika dibulatkan ke puluhan terdekat itu menjadi 350. Jadi kita bulatkan satu persatu dulu ya, baru dijumlahkan. Pengurangan juga sama ya. Di sini Ustazah ambil nomor 4. 2422 dikurangin 68. 2422 ditaksirkan ke puluhan terdekat itu menjadi 2420 karena nilai satuannya di bawah 5. 68 ditaksirkan ke puluhan terdekat itu menjadi 70 karena nilai satuannya lebih besar dari 5 yaitu 8, jadi dinaikkan. Maka 2422 dikurangin 68 itu sama dengan 2350 jika ditaksirkan. Oke, sekarang Ustazah ambil lagi soal nomor 6 untuk perkalian. 128 dikali 27. Kita rubah satu persatu dulu ya. 128 ditaksirkan ke puluhan terdekat. Lihat nilai satuannya. Nilai satuannya di sini adalah 8, lebih dari 5. Maka 128 menjadi 130. 27 ditaksirkan ke puluhan terdekat itu menjadi 30 karena nilai satuannya di atas 5. Maka 130 dikali 30 sama dengan 3.900. Nah, untuk soal selanjutnya nomor 10 pembagian. 123 dibagi 41. Penyelesaiannya 123 kita taksirkan dahulu ke puluhan terdekat menjadi 120 karena satuannya di bawah 5. 41 ditaksirkan ke puluhan terdekat menjadi 40 karena satuannya di bawah 5 lagi. Maka 123 dibagi 40 jika ditaksirkan ke puluhan terdekat yaitu menjadi 3. Oke, mudah-mudahan paham ya nak. Nah, sekarang sebagai latihannya kalian kerjakan di halaman 41 ya. Nomor yang dikerjakan tidak semua, yaitu Ustazah hanya meminta kalian mengerjakan 5 soal. Nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 7 dan nomor 10. Semangat ya. Nanti kalau sudah selesai kalian foto dan kirim ke WA Ustazah. Oke. Nah, sekarang Qurawi hari ini adalah Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi menggunakan air sebanyak 1 sya hingga 5 mud. Sedangkan pada saat wudhu Rasulullah menghabiskan air sebanyak 1 mud. Nah, kalau dibandingkan 1 mud itu setara 3/4 liter air. Sikap beliau ini menggambarkan bagaimana Rasulullah bersikap bijaksana dalam penggunaan air ya. Kita selalu berhemat dalam kegiatan apapun. Oke, nah hari ini Ustazah akhirin pembelajarannya. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan ya. Sebelum kita akhirin bersama-sama, kita baca dahulu dengan mengakhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa selalu menjaga atau mentaati protokol kesehatan ya, supaya kita tetap sehat ya, tetap terlindungi imun kita ya. Saja akhirin, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.